وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka teman-teman renungi baik-baik sebelum datang kematian. Jangan pernah kita termasuk orang yang mengucapkan ayat ini. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Orang-orang yang banyak maksiatnya tidak sempat taubat, lalai semua waktu di dunia selama hidup yang Allah kasih, apalagi dalam keadaan kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, perbuatan-perbuatan bid'ah, sibuk dengan semua hal-hal yang langgar, diingatkan tidak mau tahu. Maka mereka pada saat meninggal akan mengatakan ayat ini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Semoga aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, teman-teman sekalian. Orang yang sibuk menyebutkan masalah-masalah seperti ini. Tidak ada gunanya buat dia. Pertanyaan sederhana, teman-teman sekalian. Sampai kapan Anda selalu menunda sholat? Sampai kapan Anda selalu tidak khusyuk dalam sholat? Sampai kapan Anda tidak mau mengerjakan sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya? Sampai kapan Anda menunda-nunda puasa Ramadan dan membayar utangnya? Sampai kapan Anda tidak mau berpuasa sunnah? Umur terus berjalan. Sampai kapan Anda tidak mau membayar zakat? Sampai kapan Anda tidak mau bersedekah? Kita bahas yang wajib dan yang sunnahnya di sini. Kalau sudah kerjakan wajib, Anda tingkatkan kualitasnya, setelah itu Anda lengkapkan dengan sunnah. Sampai kapan Anda mau berlalai-lalai? Sampai kapan Anda selalu menunda-nunda zikir kepada Allah SWT? Tidak membaca zikir pagi petang, ya, tidak beristighfar setiap hari 100 kali, tidak berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah atau pada saat hujan turun. Sampai kapan Anda menunda bakti sama orang tua, yang orang tua Anda kebetulan masih hidup? Sampai kapan Anda tidak mengejar pahala-pahala besar dari tangan mereka dengan menanyakan kabarnya, dengan menelpon mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka? Sampai kapan? Sampai kapan Anda tidak mau silaturahim dengan kerabat-kerabat Anda? Sampai kapan? Ya. Sampai kapan Anda tidak mau belajar Al-Quran? Sampai sekarang tajwid Anda masih salah. Selalu Anda mengatakan nanti, besok, lusa. Sampai kapan? Tanya diri Anda sendiri, sampai kapan? Apa yang Anda tunggu? Tunggu kematian baru datang? Setelah mati baru menyesal? Sampai kapan? Sampai kapan Anda menunda-nunda untuk pindah dari tempat yang haram ke tempat yang halal, bekerja? Sampai kapan? Sampai kapan Anda, wahai muslimah yang masih belum tutup aurat, untuk tutup aurat Anda? Sampai kapan Anda mau buka tutup aurat Anda? Sampai kapan? Sampai kapan Anda mau minta maaf atas kesalahan Anda yang Anda lakukan? Sampai kapan Anda akan berhenti dari transaksi ribawi, manipulasi data, berbohong? Sampai kapan? Sampai kapan semua maksiat yang Anda lakukan? Dan kira-kira kapan Anda mau berhenti menjadi orang yang lebih baik? Peraturan Allah tidak akan berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah berubah sistem yang sudah Allah ciptakan. Anda sudah tahu kisah, dan Anda harus tahu itu. Kisah Nabi-Nabi dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Tidak usah jauh-jauh, kita langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan kisah-kisah sahabat Nabi seluruhnya, ridwanullah alaihim, yang ikhlas, yang meninggal dalam keadaan iman. Kita tidak bicara yang sempat murtad, yang memang pura-pura masuk Islam, yang jadi munafik. Kita bicara sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul tulus, dan kisah-kisah mereka di kedua tangan kita. Kami sudah membedah lebih dari 50 kisah sahabat. Anda bisa dengarkan. Anda bisa banyak baca buku dalam bahasa Indonesia tentang kisah mereka. Kisah-kisah sahabiat Nabi, para ummahatil mukminin, para istri-istri Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang lain. Bagaimana perjuangan mereka dalam rumah tangga mereka, dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW, dalam ikut berjihad dengan Nabi SAW. Lihat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Ya. Siapa yang mengikuti mereka, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita akan bersama dengan mereka. Dan
Dalam kehidupan mereka ada orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab ya. Maaf. Ubaidillah bin Abi Salul. Mohon maaf saya ulangi. Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh munafikin ya di Madinah. Pura-pura Islam. Sampai kapan Anda mau seperti ini? Mau seperti ini akan sama. Ujungnya akan sama dengan mereka. Yang masih dalam keadaan kafir. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Jaya mereka cuma sebentar di Mekah. Habis itu pada saat mereka terbunuh di perang Badar selesai. Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Syaibah terbunuh, Al-Walid terbunuh, Uqbah terbunuh, ya. Utbah ya terbunuh. Bukan Uqbah tapi Utbah. Kemudian Abu Lahab terbunuh tapi di Mekah, bukan di peperangannya. Habis cerita mereka dan hanya dikenang keburukannya. Sebelumnya ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Semua nabi-nabi dan orang beriman selamat dan semua orang-orang yang kufur, munafik, musyrik semua akan celaka. Itu tidak akan berubah. Anda tinggal tentukan jalan Anda. Dunia ini sudah lama berlalu teman-teman sekalian, bukan baru umurnya. Kita ini penduduk-penduduk terakhir dunia. Jangan Anda pikir Anda ini lahir di dunia ini baru. Enggak, ini dunia sudah tua. Sudah tua. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti seorang wanita yang tua sekali. Sudah tua. Kita di akhir-akhirnya. Jangan lupa tentang sejarah manusia yang sudah lalu. Sampai kapan? Ada sebuah statement dari Hamid Al-Qaisari. Beliau berkata, rahimahullah, kulluna qad aikana al-maut. Kita semua sebenarnya sudah yakin tentang kematian. Terbukti depan mata kita, kita banyak lihat orang. Bahkan ada orang terdekat kita sudah mati. Saya subhanallah hari Jumat yang lalu sholat di masjid dekat kantor. Di sebelah kami ditaruh jenazah dari sebelum Jumat. Saya duduk sambil melihat di sebelah jenazah itu ada jemaah yang sedang sholat. Subhanallah, yang hidup dan yang mati bersebelahan. Tapi yang hidup masih bisa beraktivitas, yang mati sudah nggak bisa. Yang hidup masih bisa mengamalkan isi khutbah, yang mati sudah nggak bisa. Mungkin bisa saja dia mendengar, tapi nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu fakta. Yang dalam geranda itu kemarin sama dengan mereka yang bisa hidup. Semua kuburan yang kita lewatin teman-teman sekalian, yang di dalam kuburan itu sama seperti kita. Sama, sampai kapan kita mau tutup mata? Kita juga akan seperti mereka. Pasti, nggak mungkin tidak. Selamatkan dirimu saudara, sebelum telat waktunya. Wa ma nara lahu musta'iddan, tapi sayangnya kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Wa kulluna qad aikana bil jannati wa ma nara laha amila. Kita sudah yakin dengan surga, tinggal kita pelajari, kita bisa tahu. Kita tahu orang beriman kalau meninggal masuk surga. Tapi kenapa masih sedikit kita beramal? Wa kulluna qad aikana bin nar wa ma nara lahu khaifa. Kita sudah tahu tentang neraka, bahkan yang belum tahu bisa belajar. Tapi kenapa sedikit sekali orang yang takut untuk masuk ke neraka? Fa'ala ma tafrahun. Lalu kenapa kalian bergembira-gembira ini? Ya. Seakan-akan lupa dengan itu. Wa ma asaitum tantadhirun. Dan apa kira-kira yang kalian tunggu? Al-maut, apakah kematian? Fahuwa awwalu waridi alaikum min amrillahi bi khairin aw bi syarr. Padahal dia perkara pertama yang datang kepada Allah, yang memutuskan kalian dari dunia ini, dia bisa jadi baik atau buruk. Kalau meninggal dalam keadaan baik, maka baik. Kalau meninggal dalam keadaan kufur, maksiat, maka buruk. Faya ikhwata siru ila rabbikum sayran jamila. Maka wahai saudara-saudaraku, jalanlah kalian menuju Allah ya dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, maksimalkan. Renungi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, "Igtanimu khamsan qabla khamsin." Maksimalkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nabi ingatkan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksimalkan mumpung masih energik, matanya masih terang. Ayo sholat ke masjid, jangan malas-malasan terus. Ayo baca Quran. Yang sudah tua baru mau berangan-angan. Sampai itu ada salah satu kerabat kami sudah meninggal rahimahullah. Semoga Allah maafkan. Setelah umurnya 65 tahun baru dia bilang,
saya mulai sekarang mau baca kisah-kisah sahabat dan saya mau menulis buku-buku itu. 65 tahun umurnya. Mana kamu dari 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun? Mana? Umur yang belasan puluhan tahun dari gunakan itu kenapa? Kalau Anda di sini ada yang ikuti ceramah kami ini, ternyata belum maksimal di masa dia. Jangan haramkan anak-anak. Kejar pahala di anak-anak, memasukkan mereka ke pesantren, buat mereka hafal Quran. Kejar kekuranganmu di situ. Supaya mereka kalau beramal, kau akan panen pahala. Yang kedua, wasihatika qabla sakamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Anda ikut acara ini kalau Anda belum flu, belum demam, belum rematik, belum stroke, belum segala macam. Maksimalkan akhi dan ukhti. Ibadah. Ibadah. Kami cuma bisa teriak-teriak seperti ini. Keputusan di tanganmu, hai saudara. Berubah. Gitu kan. Berubah, semua di tanganmu. Kalau kau ingin berubah, maka Allah akan mudahkan itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita mau mengubah menjadi orang yang baik, hijrah, maka kita akan jadi seperti itu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kayahmu, punya pendapatan sebelum miskin. Ayo sedekah. Kalau tiba saat di mana kau sudah bangkrut, tidak punya lagi yang kau bisa sedekahkan, kau akan nyesal. Yang keempat, wa faragaka qabla syaghlik. Waktu kosongmu sebelum kau sibuk. Karena kadang-kadang orang bilang, wah nggak ada kerjaan nih, kosong. Sibuk nonton sesuatu sampai berjam-jam. Begadang dari malam sampai pagi. Akhi dan ukhti, kenapa nggak begadang dengan Al-Quran? Mendengarkan ilmu, menulis. Imam Ahmad rahimahullah pernah begadang, nggak tidur semalam suntuk, hanya mau mengeluarkan dari sebuah hadis manfaat. Mana kita dari ini semua? Kenapa harus hal-hal yang kosong? Diskotik, karaoke, ngobrol kosong. Apa gunanya? Manfaatnya apa? Waktumu itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Diminta pertanggungjawaban, akhi. Yang terakhir, wahayatika atau wahayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sebelum mati menyesal nanti. Ya, menyesal. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu ya, terdorong untuk mengejar akhirat kita dan memaksimalkan waktu ibadah kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT dan juga bertobat atas dosa kita yang masa lalu. Allah. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.